Halo semua, perkenalkan nama saya Monika Gita Uli Siregar dari kelas 12 IPA 4 nomor absen 22. Pada hari ini saya akan melakukan praktikum tentang korosi, yaitu dengan mencoba perkaratan pada paku. Pertama yang harus kita lakukan adalah menyiapkan minyak, menyiapkan air biasa, menyiapkan air cuka, dan menyiapkan air garam. Kemudian dengan 4 buah paku. Kemudian masing-masing paku kita celupkan ke dalam minyak, ke dalam air. Kemudian kita tunggu reaksinya selama 3 hari. Baiklah, ini adalah hasil paku pada hari yang ketiga. Ini adalah paku pada air garam. Bisa dilihat perkaratannya sudah mulai nampak. Ini adalah hasil paku di air biasa. Dan ini adalah hasil paku pada minyak. Masih terlihat belum ada karat. Dan ini hasil paku pada air cuka. Masih belum terlihat karat juga. Terjadinya korosi bisa berlangsung secara cepat maupun lambat. Hal itu dipengaruhi oleh faktor-faktor berikut. Faktor pertama yaitu air dan kelembapan udara. Air dan kelembapan udara memegang peranan penting pada proses terjadinya korosi. Semakin tinggi kadar uap air di sekitar logam, semakin mudah logam menghadapi korosi. Jika logam berada di daerah yang memiliki kadar air rendah, seperti di gurun, proses terjadinya korosi akan berjalan lebih lambat. Yang kedua adalah elektrolit. Elektrolit merupakan tempat atau media yang menjadi tempat berlangsungnya transfer muatan. Hal itu mengakibatkan oksigen di udara lebih mudah mengikat elektron. Contohnya, air hujan yang bersifat asam dan air laut yang bersifat asin mampu menjadi media mempercepat korosi. Jadi, besi-besi yang ada di lingkungan pabrik lebih cepat mengalami korosi karena terkena paparan senyawa asam. Dan yang ketiga adalah permukaan logam yang tidak rata. Ternyata bentuk permukaan logam juga berpengaruh pada kecepatan korosi. Logam yang permukaannya tidak rata akan mudah mengalami korosi. Hal ini diakibatkan oleh terbentuknya kutub-kutub muatan di permukaan logam. Kutub muatan tersebut ada yang berperan sebagai anoda dan katoda. Kemudian yang keempat adalah terbentuknya sel elektrokimia. Terbentuknya sel elektrokimia ini dilatar belakangi oleh adanya dua permukaan logam yang saling bersinggungan. Jika permukaan logam yang bersinggungan memiliki perbedaan potensial elektroda, maka akan terbentuk sel elektrokimia. Saat terbentuk sel elektrokimia, logam dengan potensial elektron lebih rendah akan melepaskan elektron, sehingga terjadi oksidasi. Oksidasi inilah penyebab utama korosi. Saya akan memperlihatkan hasil dari praktikum saya. Yang pertama adalah gelas plastik yang berisi air biasa dan paku. Berikut adalah hasilnya. Setelah paku dimasukkan ke dalam gelas plastik berisi air biasa dan paku selama kurang lebih 5 hari, paku menjadi berkarat dan karatnya ada yang mengupas sehingga airnya menjadi kuning kecoklatan. Demikian paku tersebut mengalami korosi. Kemudian gelas plastik yang berisi air garam dan paku. Setelah paku dimasukkan ke dalam gelas plastik berisi air garam kurang lebih selama 5 hari, paku menjadi berkarat dan karatnya ada yang mengelupas, sehingga airnya berwarna kuning karat di dasarnya. Dengan demikian paku tersebut mengalami korosi. Kemudian paku yang dimasukkan ke dalam gelas plastik yang berisi air cuka. Paku menjadi berkarat. Ini disebabkan karena adanya kelembapan dan oksigen di dalam gelas plastik serta cuka yang bersifat asam lemah. Tapi warna pakunya tidak terlalu kentara karena cuka bersifat asam lemah sehingga tidak terlalu asam. Kemudian yang terakhir adalah paku yang diisi minyak dalam gelas plastik. Pada hari yang kelima, paku tidak terlihat berkarat karena minyak tidak memiliki sifat asam, sehingga paku tidak mengalami korosi. Baiklah, sekian dari hasil praktikum saya. Terima kasih atas perhatiannya.